yaitu pelajaran atau novel PKN. Ayah ada dulu ya? Ya. Ahmad Bakri, ada Suryatana, Fardianto, Aminatul Purnomo, Anita Agustin, ada Kabila, Dia Emilia, Irwansyah, Hamsa, Latifah Nurmanasari, Muhammad Andika, Muhammad Rizal Firmansyah, Muhammad Sandi Putra, Nur Aini, Siti Khalifah, Siti Karimah. Alhamdulillah, semua lengkap ya? Ya. Untuk hari ini, yaitu kita mau mulai pelajaran PKN yaitu bab 1. Coba bukunya dibuka bab 1. Bab 1 yaitu dinamika perwujudan dinamika Pancasila, Pancasila perwujudan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan hidup bangsa. Nah, hari ini kita akan membahas bab 1 yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelumnya kita akan menjelaskan sebentar Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila disepakati sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu apa? Sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi pedoman sebagai dasar negara menjadi
dari nenek moyang sejak zaman kerajaan kita sudah dijajah. Karena hanya mempertahankan Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dengan lambang inilah lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda yang kokoh dan megah. Kenapa tidak burung yang lain? Kenapa harus burung Garuda? Karena ini mempunyai makna. Kenapa burung Garuda menengok ke kanan, tidak menengok ke kiri, tidak tengok-tengok? Karena ini sudah merupakan lambang. Indonesia mencari lambang, bukan sembarang lambang. Itu yang kuat dan kokoh. Di antara burung yang paling kuat yaitu burung Garuda. Ini sejak adanya zaman Majapahit sudah kokoh. Karena dilihat dari sayapnya mempunyai makna. Dilihat dari leher sudah ada maknanya. Dilihat dari ekornya sudah mempunyai makna. Inilah lambang negara kita, yaitu Pancasila. Sekarang saya tanya, apakah kalian sudah hafal dari sila pertama sampai sila kelima? Saya tunjuk ya. Apa dibaca bersama? Sama ya, jangan lupa. Pancasila yaitu sudah mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Saya tanya dulu, apakah sila Pancasila itu boleh dibolak-balik? Saya suka yang nomor 5 dulu. Saya suka nomor 3 dulu. Tidak, karena ini sudah menjadi urutan dari pelopor kemerdekaan. Dari Soekarno mempunyai pendapat Pancasila ini dan ini dan ini. Dari Muhammad Yamin, Pancasila sudah mempunyai urutan ini dan ini. Dari Mr. Supomo juga berpendapat. Setelah berdiskusi, para tokoh negara merumuskan Pancasila sudah seperti ini. Ini tidak boleh dibolak-balik. Ingin merubah sila Pancasila, juga ingin merubah apa? Dasar negara. Tokoh diakui oleh negara manapun. Bukan cuma Malaysia, Thailand, termasuk negara Asia Tenggara, dunia mengakui burung Garuda adalah lambang negara Republik Indonesia. Yang tadi, balik lagi, sila pertama sampai ke-5, sila ke-1, 大家。
nasionalisme dan patriotis, cinta tanah air, jangan cinta HP, cinta segalanya yang ada di Indonesia, termasuk menjaga keamanan dan persatuan bangsa Indonesia. Mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan sebelum pelajaran dimulai. Sebelum kita melanjutkan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Untuk materi selanjutnya, tapi hasilnya hanya akan ngasih garis besarnya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, sekarang kalian atau mungkin ada pertanyaan yang belum jelas atau belum paham? Sudah jelas semua? Ya. Untuk materi selanjutnya kalian baca, dipahami dan dibaca materi yang ada di buku kalian, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu ada sub poin-poinnya. Yang pertama, yang bagian A, penerapan Pancasila. Sub yang A, Pancasila, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi poin A itu mempunyai sub poin. Itu sudah ada di materi, dipahami, dibaca. Yang pertama yaitu awal kemerdekaan. Yang kedua, masa Orde Lama. Sub yang ketiga, masa Orde Baru. Yang terakhir, era reformasi. Yang B, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Dinamika nilai-nilai Pancasila sebagai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Sesuai perkembangan zaman. Ini kalian pelajari, dibaca. Dari materi ini yang kalau belum jelas boleh ditanyakan, tapi harus sesuai dengan materi yang ada. Sudah dipelajari dulu, dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Saya kasih waktu 5 menit. Dipahami, dimengerti. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya.
dia tidak menentang, tidak punya hasil, semuanya dianggap sama. Nanti kalau saya membentuk kelompok kalian saya masalahkan, yang tidak suka tidak dapat kelompok. Jadi saya bentuk biar semuanya adil. Kelompok 1, Warok, kita, Adel, Risa, Cika. Ya, sudah saya ini. Kelompok 2, Imel, Siti Kadima, Wafri, Hamzah, dan Firman. Kelompok 3, Beri, Latifah, Nur Aini, Ferdi, dan Sandi. Sudah tahu kelompoknya? Ya. Sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik dengan kelompoknya masing-masing. Email mana? Nomornya email. Boleh lebih cepat, tidak lebih cepat. Namanya diambil. Email. Lagi ambil batu. Ambil batu yang satu. Kelompoknya masing-masing. Kelompok 3. Di sini. Ambil batu. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dikerjakan dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan dan kalian pelajari tadi. Ditulis pertanyaannya. Ditulis ya. Ditulis depan kelompoknya. Yang lain membaca yang lebih jelas. Ini latihan tugas kelompok atau diskusi. Tulis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Sikap dan perilaku apa yang pernah kamu lakukan? Saya ulang. Sikap dan perilaku apa saja yang pernah kamu lakukan sebagai perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah soal diskusi kelompok. Nah, perintahnya kerjakan dengan jujur dan tanggung jawab. Sudah dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Yang lain membaca, yang satunya mencari jawaban, yang lain menulis jawaban dari hasil diskusi. Dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yang lainnya mencari jawaban, belajar yang kompak. Kamu ada beberapa jam 1. Bangkunya dibalik. Yang semuanya sama, bangkunya dibalik karena menyendiri. Kalau kelompok dikerjakan dengan kelompok. Kalau individu dikerjakan dengan individu.
membantu? Sementara yang ketiga. Kelompok satu presentasi dari hasil diskusi. Kelompok dua sudah berbincang. Waktunya berbincang. Ambil waktunya. Bisa ambil waktunya cepat. Kita kelompok satu masih cepat. Nah, ini kelompok satu sudah selesai dari diskusinya. Tolong dipresentasikan dari hasil diskusi di depan teman-temannya. Nanti kalau sudah presentasi, kelompok 3 atau kelompok 2 boleh menyanggah atau menambah dari jawaban kelompok 1. Bisa dimulai, Pak? Pertanyaannya dibaca dulu, dengerin yang lain. Ini boleh ada di sini. Tadi. Jadi untuk menanggapi jangan dibuntutin. Pancasila sebagai dasar negara yang pandangan logika harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku apa saja yang pernah kamu lakukan sebagai mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara yang pandangan berbangsa dalam kehidupan sehari-hari. Mengerjakan kewajiban sebagai umat Islam seperti sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya. 2. Menghormati orang tua, saling menghormati, adil, kepada saudara dan tidak membohongi. 3. Menjauhi dan tidak bersamaan, serta dalam kesejahteraan dan kebersamaan, memiliki semangat persatuan dan menjunjung tinggi persatuan. 4. Melakukan musyawarah jika ada permasalahan bersama, tidak memaksakan kehendak sendiri saat musyawarah. 5. Saling berbagi kepada sesama dan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, mengembangkan perbuatan hukum dan mencerminkan sikap sesama kekeluargaan dan bersahabat. Sudah ada yang gimana? Dari kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya. Mungkin kelompok 2 atau 3 ingin menambah atau setuju tidaknya dari jawaban kelompok 1. Mungkin ada yang menyanggah atau menambahkan jawaban dari kelompok 1. Berdiri. Kalau ingin menambahkan berdiri biar semuanya jelas. Berdiri. Kelompok 2 bacakan. Saya setuju dengan jawaban kelompok 1 dan saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok 3. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak melakukan penistaan terhadap suatu agama. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. 2. Melalui persamaan derajat persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Menunjukkan tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan. Gimana kelompok 1 bisa diterima? Ada tambahan jawaban? Bisa diterima? Alhamdulillah. Mungkin kelompok 3 ingin menambahkan dari jawaban kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan bagi kelompok 3 yang kencang. Saya sangat setuju dari jawaban kelompok 1 dan saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1. Para pendiri negara telah sepakat dasar negara adalah Pancasila.
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Gimana? Kelompok 1 penambahan jawaban dari kelompok 3. Setuju? Nah, ini semua jawaban sanggahan atau penambahan jawaban dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 sangat bagus. Setelah dari jawaban kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, saya akan menyimpulkan dari semua jawaban. Kita saling menanggapi. Sekarang boleh duduk di tempatnya masing-masing. Duduknya kita satu-satu. Nah, alhamdulillah hasil diskusi hari ini saya rasa cukup dari jawaban-jawaban kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Setelah saya amati, menyelidiki, saya akan menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2, dan saya ingin menambahkan jawaban dari semua kelompok. Saya bacakan dulu ya. Dari pertanyaan hasil diskusi, saya bacakan lagi pertanyaannya. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku apa saja yang pernah kamu lakukan sebagai perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari? Tadi sudah menyampaikan pendapat dari berbagai kelompok, dan saya akan menyimpulkan dari hasil kelompok kalian biar semuanya lebih paham dan jelas. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa adalah mengandung makna bahwa Pancasila semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Mulai dari hal yang sederhana, hidup dalam kerukunan di lingkungan keluarga, lingkungan rumah sekitar, lingkungan sekolah, hingga lingkup yang lebih luas, antara lain yaitu antar suku, antar pulau, dan antar negara. Setiap aktivitas perlu disesuaikan karena Pancasila sendiri diciptakan dari nilai-nilai yang sudah ada dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah ketuhanan, yang kedua keagamaan, yang ketiga kemanusiaan, yang keempat persatuan, yang kelima kerakyatan, yang keenam demokrasi dan nilai keadilan sosial. Itulah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh, sila-sila dari Pancasila, sila pertama
kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu, menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Yang terakhir, membina dari kerukunan hidup antar manusia di lingkungan sekolah. Tidak usah saling membuli temannya, tidak usah saling berteman sama ini. Anggap semua satu lingkungan kelas adalah sama. Karena kita belajar bersama, bekerja bersama, kelompok bersama. Jangan membeda-beda. Oh, ini yang cantik harus dengan yang cantik, yang jelek nggak usah diturunin. Yang satu ada yang membuli, pergantian nama temannya, dipanggil sang putri kan, sang pangeran kan, itu tidak boleh. Itu sudah melanggar. Karena tadi saya sudah jelaskan banyak hal dari bab 1. Hidup harus rukun. Itulah kesimpulan dari hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan saya kasih penegasan, penambahan dari jawaban kalian semua. Paham? Alhamdulillah. Semoga belajar hari ini sukses. Ya, untuk kedepannya kita harus lebih semangat, yaitu melanjutkan bab pertama, yaitu subpoin yang ketiga. Ini sudah kita pelajari sub A dan sub B. Yang ketiga, minggu berikutnya kalian pelajari dulu, yaitu yang bagian C. Ya, kita melanjutkan untuk hari berikutnya, pelajaran berikutnya yaitu dipelajari yang C. Dan untuk penilaian secara lisan dan secara singkat dari hasil diskusi kalian, alhamdulillah di kelompok A mendapat nilai bagus. Alhamdulillah kelompok 2 yang menjadi sandaran atau menambahkan jawaban, saya juga mendapat nilai yang bagus. Dan kelompok 3 juga sama, telah berani mempresentasikan hasilnya, menambahkan jawabannya dari temannya. Saya anggap sudah bagus. Ya. Alhamdulillah hari ini pelajaran kita akhiri. Semoga untuk kedepannya kalian harus lebih rajin, ya. Apalagi kalian sudah kelas 3, lebih semangat belajar lagi. Jangan malas, terus tetap semangat. Bulan April kalau tidak salah kamu sudah menghadapi ujian. Ya? Oke, saya akhiri untuk pelajaran PTN hari ini. Semoga kedepannya lancar dan sukses. Amin. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.